paling sering lihat orang tua itu kalau masuk toko mainan itu takutnya setengah mati. Hai guys, jumpa lagi dengan kita di V Generation ya. Nah, tapi kali ini kita akan membawakan tema tentang parenting ya. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu, juga beberapa hari yang lalu, itu banyak banget yang nanya ke kita ya. Itu terutama ke Mama Nuria ya. Gimana caranya kok Nuria itu bisa nurut sama orang tuanya? Pertanyaannya tuh kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini Mama Nuria ambilkan salah satu pertanyaan dari ini ya, salah satu subscriber kita, yaitu gini, dari Gilang Prabu ya. Itu tanya, gimana cara mendidik anak agar anak menjadi penurut ya, atau selalu nurut. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, mendidik anak supaya mau mendengar kata-kata orang tuanya ya. Jadi di sini ada dua macam pertanyaan tapi saling nyambung gitu loh. Oke? Nah, jadi oh ya, buat kalian yang belum subscribe channelnya V Generation dan Nuria and Mom, juga Nuria Mamkin, silakan sekarang subscribe ya. Karena apa? Di sini Mama Nuria di V Generation beserta Nuria itu pasti membawakan tema-tema tentang wanita ya. Di sini lebih kontennya lebih dewasa, lebih ke arah ke wanita. Jadi mungkin masak-masak, belanja-belanja. Nah, salah satunya juga seperti ilmu parenting ini. Oke? Nah, sekarang kita akan wawancara sama anaknya langsung ya. Oke? Jadi kan banyak pertanyaan ya. Kenapa kok Nuria bisa nurut sama maminya? Kenapa? Duh, Mami pernah marah enggak? Kalau dia minta Mami nggak kasih, gimana? Dia marah apa enggak marah? Nangis, guling-guling, atau gimana? Normal? Gimana? Ya, itu marah atau gimana? It's okay or not okay or becek no, nggak boleh gitu, ya udah tinggal pergi gitu, apa gimana? It's okay. Oh, it's okay ya. Jadi begini ya, ini pertama ya, supaya menjadi penurut dengan orang tuanya. Jadi begini ya, Mama Nuria ini menjelaskan dengan cara yang apa ya, kalau Mama Nuria bilang itu yang secara gamblangnya lah. Mama Nuria tidak mau ngomong secara yang teori-teori yang bagaimana. Jadi supaya para orang tua juga mengerti ya. Jadi begini, kalau Mama Nuria selama pengalaman mendidik Nuria mulai dari bayi sampai segede ini ya, nah itu begini. Jadi Mama Nuria tuh selalu menjelaskan. Jadi misalkan ya, waktu itu misalkan latihan pipis ya. Kalau anak bayi itu kan biasanya umur mulai 2 tahun itu kan mulai lepas pampers ya. 2 tahun kurang atau 2 tahun itu semua lepas pampers. Nah, itu gimana caranya supaya Nuria itu kalau pipis tidak sembarangan ya kan. Nah, itu juga bisa karena kita salah perintah juga bisa. Tapi tapi selama Mama Nuria menjelaskan Nuria itu begini, misalkan Nuria pipis di jendela ya, tidak sengaja, namanya anak umur 2 tahun kurang kan, kalau pipis di jendela dia kan tidak tahu, pokoknya kan pipis atau sor gitu kan, Mam, ya kan. Nah, kita ngomong jangan pipis di situ, terus udah perintahnya habis ya, jangan, nanti besok pipisnya di ruang tamu, di ruang makan misalkan, pipis di situ kan tidak boleh. Tadi pipis di jendela, sekarang pipisnya di ruang tamu ya, jangan pipis di situ, pergi, atau jangan pipis di situ, sana gitu. Kalau enggak apa, nah kata-katanya tuh salah ya. Jadi kalau misalkan, jadi kita kembali ya, Nuria pipis di jendela, kita kembali, Nuria kalau pipis kita nggak usah bentak-bentak kok, Mam. Kita kalau ngomong sama anak-anak tuh sebetulnya nggak perlu yang bentak-bentak ya, biasa aja. Jadi Nuria
kamu kalau pipis jangan di jendela, ya kan, nanti bau semua. Jadi kalau pipis ke kamar mandi. Jadi setiap dia pipis salah, ayo antar, kalau pipis ke kamar mandi. Jadi kita yang orang tuanya nih nganter ke kamar mandi awal-awalnya. Nah nanti berikutnya dia pergi sendiri ke kamar mandi, dia bilang mami mau pipis ke kamar mandi. Jadi selama ini saya enggak pernah sampai kayak yang stressful yang gimana. Jadi di sini gimana ya, para orang tua ini juga nggak boleh terlalu emosi ke anak-anak. Jadi kalau ngomong itu juga harus apa ya, kalau misalnya kita emosi itu harus diredem gitu loh. Karena apa, kalau kalau anak-anak, nggak usah anak-anak, kita aja yang orang gede kok sudah dibilang jangan makan, tambah dimakan. Bener enggak? Nggak orang gede, nggak anak-anak, sama aja deh dibilang nggak usah gitu ya, gampangnya gini, kamu jangan pacaran sama si A. Kenapa? Si A tuh gini-gini. Sudah ada kata jangan, ya itu udah gede loh, padahal sudah mungkin anda sekalian yang pacaran sudah umurnya belasan sampai 20 tahunan itu masih dibilang jangan, gitu terus naik, betul enggak? Karena apa? Kata-kata jangan itu membuat kita jadi penasaran. Sama anak-anak kecil juga, jadi makin kita ngomong kamu jangan makan permen, selesai. Tapi kalau beda sama Nuria, kamu jangan makan permen. Kenapa mak kok nggak boleh makan permen? Karena kalau kamu makan permen, kamu nggak sikat gigi, gigimu jadi lubang. Nah kata-kata itu yang setelah jangan makan permen titik, dengan kita menjelaskan, karena kalau dia nggak sikat gigi, giginya jadi lubang. Nah itu orang tua kebanyakan tidak menjelaskan ke anak-anak, ya. Jadi ini dua pertanyaan ini sekaligus sambung menyambung ya. Jadi ini sama-sama jadi satu gitu loh, nyambung gitu guys. Oke? Jadi orang tuanya ini kalau ngomong itu ke anak-anaknya tuh jangan, kalau bisa tuh jangan pakai kata jangan ya. Paham ya di sini? Nah, karena apa? Semakin kita ngomong jangan dan jangan itu malah diterabas, ditambah dicari, jadi penasaran gitu loh. Anak-anak tuh jadi penasaran, yang kita gede aja penasaran kok. Betul kan? Betul nggak? Coba Bapak Ibu sekalian di rumah meresapi ya, apakah kata-kata saya ini sudah benar ke anak saya gitu loh. Jadi kalau misalkan kata-kata dari para orang tua ini keliru, anaknya jadi gak nurut, ya bukan salah anaknya. Karena kita tadi kan cuma sampai jangan makan titik ya. Tapi kalau misalkan jangan makan permen misalkan ya, karenanya itu nggak disebutin. Nah selama ini saya mendidik Nuria itu karenanya itu selalu saya sebutin. Jadi kayak misalkan ini paling nyata ya, bukti nyata itu contohnya begini. Saya paling sering lihat orang tua itu kalau masuk toko mainan itu takutnya setengah mati ya toh, terutama kalau sudah waktunya tanggal-tanggal tua begini, itu wes paling takut kalau suruh masuk ke anaknya minta mainan atau ke supermarket, wes orang tua apalagi yang cewek wes itu pasti minta mainan, wes gak usah gitu. Nah di sini kalau pengalaman Nuria tidak pernah takut seperti itu. Karena apa? Jadi begini, Nuria misalkan punya kepingin mainan apa ya, misalnya rumah Barbie gitu ya. Nah rumah Barbie itu kan lumayan mahal. Nah kita bilang aja terang-terangan, jadi apa, mami aku kepingin ya mainan Barbie gitu. Nah terus saya bilang ya beli, tapi enggak hari ini ya. Karena apa? Hari ini misalkan contoh mama belum gajian, atau hari ini mama belum dapat duit, atau hari ini kita belum ngumpulin duit. Kalau mau beli itu ayo kita kumpulin duit, atau ayo kita cari duit, atau tunggu nanti mama bayaran kita beli. Nah itu loh, kita menjelaskannya itu. Dan kebanyakan kalau saya lihat di mall itu ya pernah kan, sering banyak kan. Nah itu sampai apa ya, nggak mau gitu ya, kan nggak mau gitu, tapi udah stres kita gitu sampai gerak-gerak gitu.
nggak pernah kejadian. Kalau di Mama Nuria sama Nuria nggak pernah kejadian, tapi kita yang sering lihat seperti itu. Nah, yang pasti yang saya dengar itu apa adalah apa, enggak, Mama enggak mau beli mainan Tete. Wah, tambah kejar-kejaran, tambah guling-guling gitu, bener ya, kayak sosis dipanggang gitu ya, gitu. Nah, itu karena apa? Kita sebagai orang tua salah ngasih kata-kata gitu loh. Jadi kita nggak ngasih penjelasan, nggak boleh beli Tete. Nah, padahal kita nggak boleh belinya, kenapa sih? Sebenarnya kalau kita punya duit ya pastilah, namanya buat anak itu, ya namanya anak-anak itu pasti mainan. Kalau anak-anak duduk di kantor, itu bukan anak-anak. Kalau anak saya tahu umur segini kecil duduk di kantor, gantiin saya, itu justru saya takut. Gitu. Enggak? Kalau anak-anak itu umurnya ya bermain. Paham ya sampai di sini ya. Jadi saya di sini apa ya, kalau bisa tuh orang tua ini lebih halus kalau ngomong ke anak-anak ya. Lalu jangan menggunakan kata jangan ya. Sebisa mungkin diminimin gitu loh. Kalau enggak paling enggak apa-apa kita ngomong pakai kata mungkin susah ya. Kita enggak semua orang itu bisa misalkan kejadiannya di saat itu tuh nyari kata-kata dulu tuh kesuwen gitu misalkan ya. Misalkan kayak Nuria, jangan makan peniti misalkan gitu ya. Kenapa? Nah kalau peniti ini nyotrok masuk ke dalam mulutnya Nuria berdarah terus nyantol di dalam, apa gak dioperasi? Anak kan jadi mikir, oh iya ya peniti ini sakit ya, dicobain gitu, sakit enggak? Itu bukan untuk masuk mulut, ini buat baju. Jadi jangan masuk ke mulut, jangan gunakan, ini bukan makanan. Ya itu kebanyakan tidak dijelaskan ke orang tua. Jadi orang tua cuma ngomong jangan dimakan, titik, selesai ya. Jadi tolong kebiasaan titik, perintah titik selesai yang nggak jelas itu tolong diperjelas ke anak-anak, guys. Oke ya. Jadi para orang tua itu tips dari saya ya, karena selama ini saya nggak pernah apa ya, kayak perintah itu habis cuma jangan terus habis, tapi kita harus ngomong jangan sebabnya apa ya. Misalkan nggak usah para orang tua, bapak ibu sekalian nggak usah malu kalau memang kita nggak punya uang ya, beneran. Mama Nuria sama Nuria kalau misalkan nggak punya uang tak tunjukin, nah nih duitnya tinggal segini, mana mau beli, betul nggak? Nah nggak apa, jadi anak-anak tuh biar tahu kita tuh realistis itu seperti ini. Jadi jangan dibiasakan anak itu cuma tahu-tahu kok gini, kok gitu, kok aku nggak boleh, apa yang salah, gini salah, gitu salah. Jangan sampai anak itu merasa seperti itu, gini kok salah, karena apa, orang tuanya nggak jelasin gitu loh ya. Oke, jadi sampai sini jelas ya. Nah kalau untuk bahasa yaitu tadi supaya mendengarkan kata-kata orang tuanya, kalau tips dari Mama Nuria itu pertama, orang tua jangan bentak-bentak ke anak kalau ngomong ya. Kedua, anak-anak itu meskipun umurnya 2 tahun, waktu itu Nuria tuh mulai bisa ngerti, diajak ngomong tuh umur 2 tahun, itu setahun mau ke 2 tahun tuh sudah ngerti kok ya. Kita ngomong aja seperti orang besar gitu loh, nggak apa-apa kok, dia ngerti ya. Mungkin dia ngerti, tapi kalau misalkan balas ya pasti kata-katanya kan terbatas ya, karena kan masih umurnya di dunia kan baru 2 tahun lagi, udah 20 tahun gitu loh Mam ya. Oke, jadi pasti dia ngerti kok, paham. Jadi meskipun segede ini nggak pernah malu-maluin kok kalau diajak pergi, bener nggak? Nah kalau misalkan disuruh belajar juga gampang gitu, cuma kadang-kadang ya biasalah agak drama-drama sedikit itu pasti ada ya. Oke, karena apa, kadang keinginan kita sama keinginan anak itu beda ya. Kita maunya anak-anak ini belajar, yang anak-anak maunya main. Nah kita diskusi, duduk aja nggak apa-apa, kita ngomong kamu maunya apa gitu loh. Nah oke, kalau kamu maunya ini main terus, kita harus ngasih tahu resikonya apa kok dia main terus. Misalkan ya Nuria ini sekarang hobi main game nih, satu ini apalagi kok main Free Fire, Mama Nuria kalah deh, angkat tangan ya. Tapi kalau mainan Mobile Legend, Nuria angkat tangan gitu ya. Jadi itu kalau main Free Fire sudah sama temennya tuh wis kumpul
kumpul nggak belajar ya. Suatu ketika Mama Nuria juga marah, kenapa kamu kok nggak mau belajar gitu loh. Dia bilang mungkin karena gurunya kurang jelas atau kurang. Para ibu-ibu jangan marah dulu ya, di kata-kata anak itu ditampung dulu ya, bener apa enggak, pelajarannya mungkin kurang jelas jadi dia jadi males. Nah kita sendiri mungkin dia mau tanya pelajaran itu ke kita tapi ngeliat kitanya sibuk juga mungkin bukan. Nah itu makanya kita harus saling tanya gitu. Jadi jangan asal perintah tok ya. Kalau dulu zaman Mama Nuria itu selalu perintah tok ya, ayo belajar sana, ayo gini, ayo gitu. Tapi apa ya, kayak kita nih nggak dikasih hak untuk ngomong gitu loh. Jadi para orang tua juga harus memberikan hak anak untuk bicara ke kita baik-baik. Jadi kayak orang gede biasa aja gitu loh. Oke ya, jadi sekian dulu itu tips dari Mama Nuria ya. Semoga Bapak Ibu paham ya apa yang saya bicarakan ini ya. Mungkin agak sedikit putar-putar karena itu memang apa ya, supaya nurut dengan kata-kata itu memang jadi satu gitu loh, sinkron, harus sinkron. Kalau enggak sinkron ya gimana anak-anak mau nurut sama kita kalau kita sendiri nggak jelas gitu loh. Kayak misalkan Anda sendiri kalau dikasih bos kata-kata nggak jelas perintahnya, ya mana bisa kita mau menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Oke ya, sekian dulu, semoga bermanfaat buat anda sekalian ya. Jangan lupa subscribe-nya channel V Generation Nuria Enam ya. Oke, see you guys ya, bye bye.